yang menjilat rezim, yang menyanjung-unjung rezim, yang membela-bela rezim, salah apapun dibiarkan. Sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat, enggak diproses. Sampai kapan kita diam lihat begini? Sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara. Datangi majelis apapun yang mengajak kerukunan. Zaman perang urat saraf, banyak adu domba di mana-mana. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Dulu zaman Pak Soeharto digulingkan dengan peristiwa reformasi, dengan harapan masyarakat akan menjadi makmur, harapan masyarakat akan menjadi nikmat, seneng, ekonomi maju. Maka dengan digulingkan Pak Soeharto peristiwa reformasi, ya akhirnya ekonomi tambah gak karu-karuan. Kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal. Ini mencoba Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati Pak, berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Mulai zamannya Pak Harto sampai zamannya B.J. Habibie, zamannya Mbah Gus Dur, terus ini zamannya Pak Jokowi. Hati-hati, presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeles melulu, Rizik minta presiden mundur karena sayang pemimpin. Ditulis oleh X Hardy. Selamat datang di channel Ica TV. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif angkat bicara mengenai pihaknya yang kerap disebut oposisi dan mengkritik pemerintahan Jokowi. Sebentar, Slamet ini memang sangat cocok diangkat sebagai juru bicara untuk membela Rizik. Rizik bikin blunder, dia yang jadi tameng. Rizik malu-maluin, dia yang terima getah. Ada Slamet, Rizik selamat di mata publik, tidak terlalu ketahuan bodoh dan malu-maluin. Cukup Slamet aja yang dianggap begitu. Kalau kita sebetulnya itu mengkritisi, orang menganggapnya oposisi, itu bagi kami kayaknya gak tepat. Karena kalau memang pemerintah itu kebijakannya bagus, kebijakannya memang untuk rakyat, ya kita apresiasi, kata Slamet Ma'arif ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Refly Harun. Dia beri contoh kebijakan pemerintah yang dinilai baik. Ketika ada kebijakan pemerintah berkenaan dengan COVID, begitu pemerintah mengumumkan Februari di awal Maret itu, Imam besar kita Habib Rizik itu dari kota Mekah menginstruksikan semua majelis beliau yang rutin tutup, gak buka. Ditaati itu sama beliau tuturnya. Slamet Ma'arif menegaskan bahwa jika kebijakan pemerintah dianggap bagus, maka anak NKRI yang merupakan koalisi dari PA212, GNPF Ulama, dan FPI akan mendukungnya. Tapi sebaliknya, ketika ada kebijakan yang coba-coba membangkitkan komunis kembali, kami akan lawan, katanya. Komunis lagi, apa gak bosan bicara itu terus? Masih saja berharap rakyat jadi bodoh, linglung, dan percaya begitu saja bahwa komunis bisa bangkit lagi. Barang tak laku jangan lagi dijual di sini, tak ada yang mau beli. Hanya orang stres yang percaya komunis bakal bangkit lagi. Itu hanyalah isu bernuansa politis untuk dijadikan sebagai senjata politik. End of discussion. Slamet Ma'arif juga komentar tentang Rizik yang kerap meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Apakah warga negara meminta mengeluarkan pendapatnya sebaiknya Presiden mundur, ada undang-undang yang ditabrak? Gak ada kan? Kata Slamet. Katanya, Rizik meminta Jokowi untuk mundur karena dia memikirkan pertanggungjawaban sang presiden di akhirat karena telah gagal menjalankan amanahnya.
Beliau Habib Rizik ingin nanti di akhirat lebih ringan hisapnya presiden, jangan berkelanjutan kezalimannya, ketidakadilannya, khianatnya, karena beliau sayang dengan ini pemimpin, kata Slamet. Inilah logika aneh kelompok sebelah. Kalau memang sayang dengan pemimpin, harusnya berikan saran yang membangun dan konstruktif, bukan koar-koar membangun narasi yang kontroversial. Berikan kritik yang bagus, bukan caci maki dan menghasut yang aneh-aneh. Terus bagaimana dengan doa seseorang yang bernama Habib Idrus, yang lagi sakit-sakitan, baca doa di acara maulid dan mendoakan Jokowi pendek umur? Apakah itu sayang pemimpin atau orang tak punya otak? Janganlah menutupi kebusukan dengan topeng yang disemprot dengan parfum mewah yang harganya jutaan. Cepat atau lambat tetap akan tercium baunya. Mereka ini tak bisa dipercaya. Tak ada bukti konkret kalau mereka ini sayang dan peduli pemerintah. Yang ada hanyalah bagaimana cara Jokowi mundur. Tiap demo, pasti ada pesan penting yaitu turunkan Jokowi. Bagaimana pula dengan kerumunan beberapa kali yang menimbulkan klaster COVID-19? Sudah diimbau jangan buat kerumunan tapi tetap ngotot. Tidak peduli dengan imbauan pemerintah, apakah itu sayang dan peduli atau mau membangkang dan merusuh. Sementara itu, menanggapi isu pencalonan Rizik sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Slamet Ma'arif menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mendukung salah satu paslon setelah adanya ijtima ulama. Saya pikir beliau, Habib Rizik tidak punya ambisi sekalipun. Kalau dari kita gak akan mencalonkan HRS karena kita gak punya partai. Beliau itu sudah menjadi tokoh umat, presiden itu terlalu kecil buat beliau lah katanya. Ini sama dengan perkataan Novel Bamukmin itu. Katanya, jabatan presiden terlalu kecil buat Rizik. Yakin, bilang aja takut kalau sampai kalah telak di Pilpres dengan jumlah suara yang sangat kecil. Siapa juga yang mau memilih Rizik sebagai pemimpin? Ucapan kebanyakan sampah, mengerikan, tidak mendidik, penuh kata-kata yang tidak pantas, sering menghujat dan caci maki, bisa jadi bahan tertawaan dunia internasional. Rizik itu siapa? Orang biasa yang dianggap super hebat oleh pendukung sendiri, berdasarkan ilusi mereka yang terlalu liar dan konyol. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah berkunjung ke channel Ica TV. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus semangat bikin video selanjutnya. Semoga kebaikan saudaraku dibalas setimpal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bernasihat kepada penguasa, kepada para kaum muslimin, maknanya menginginkan kebaikan, bukan justru keburukan, membongkar aib, mengumbar dan merangsang kebencian masyarakat. Tidak. Demikian bernasihat kepada para penguasa. Wahai para kaum muslimin, sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum dan makian kita terhadap penguasa sungguh hanya akan memperburuk keadaan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah keadaan penguasa apabila kita mencaci-caci mereka? Atau sebaliknya, apabila kita bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka, bukankah ada kemungkinan Allah akan memperbaiki mereka? Lalu mengapa kita memilih jalan untuk mencaci makinya? Apabila kita mencaci maki penguasa, apakah pahala yang kita dapatkan atau dosa? Sebaliknya, apabila kita mendoakan kebaikan bagi penguasa, pahala yang kita dapatkan atau dosa? Maka seorang yang berakal sehat tidak akan memilih jalan untuk mencaci maki penguasa yang ada. Apakah seorang mukmin akan mencaci dan memaki apa yang Allah takdirkan atasnya ketika tidak sesuai dengan seleranya? Maka ikhwani rahimakumullah, dengan ini, di hari kemenangan ini, di hari fitrah ini, kami tegaskan bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Dikarenakan sungguh Allah melarang tindakan mereka. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun
Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadihi, maka agar dia ambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa. Dengan adab dan baik, seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal, summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam? Ikhwati rahimakumullah, demi Allah banyak nilai yang ingin kami sampaikan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, kondisi, maka kami cukupkan sekian. Terakhir kami pesankan sebuah pertanyaan, tanyakan ini pada diri kalian masing-masing. Tanyakan ini pada lubuk hati kalian yang paling dalam dan nurani kalian. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini? Apakah semua kebencianmu dan kekecewaanmu reason enough, adalah alasan yang cukup bagimu untuk ikut memberikan sumbangsih dalam tindakan-tindakan yang mengacaukan persatuan negara, mengancam keamanan negara, membuka pintu fitnah, penjarahan, dan lain-lain? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini. Apabila ada agama di muka bumi yang mengajarkan menyembah batu, menyembah ular, maka tak pantas mereka mengajarkan tindakan barbar demikian. Apalah lagi agama Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tauhid, mengajarkan kita untuk mengikuti contoh semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil haqqi mararah na'lamuha. Sesungguhnya pada hak terdapat rasa pahit dan konsekuensi yang pahit yang kami ketahui.
Namun hak tetaplah hak yang harus disampaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qulil haqqa walau kan murran." Katakanlah yang hak, kalaupun hal tersebut pahit. Pahit dikarenakan bertentangan dengan selera umumnya manusia. Pahit dikarenakan resiko yang pahit bagi orang-orang yang menyampaikannya. Tapi itu hak yang harus disampaikan. Dengan itu kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran ini. Semoga dengan itu kami termasuk ke dalam Taifah Mansurah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang senantiasa mereka menegaskan yang hak, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin, dan juga tak gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dari golongan kafir. Fallahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.